إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya karena Allah dengan ikhlas dan meninggalkan semua larangan Allah dengan benar-benar kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjadi insan yang bertakwa, maka insyaallah kita akan bahagia baik di dunia maupun sampai nanti di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak henti-hentinya kita bersyukur. Dan marilah kita wujudkan syukur itu senantiasa untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu saat nanti kalian akan dikeroyoki oleh berbagai suku bangsa seperti mereka mengeroyoki makanan. Salah seorang bertanya, apakah kami saat itu minoritas ya Rasulullah? Tidak, jawab Rasulullah SAW. Bahkan kalian saat itu mayoritas, tetapi hanya bagaikan busa. Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh kalian, dan Allah tumbuhkan di dalam hati kalian kehinaan. Lantas ada yang bertanya, kehinaan bagaimana ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, hidup merupakan suatu perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, beranjak dari garis masa lalu melewati masa kini untuk menuju masa depan. Masa lalu adalah sejarah, masa kini adalah realita, dan masa depan adalah cita-cita. Sebagai seorang muslim, janganlah membiarkan hidup ini menjadi sia-sia. Hidup ini menjadi terlalu singkat jika kita hanya berkeluh kesah, gelisah, pesimis. Jiwa-jiwa seperti ini sungguh tidak mencerminkan jati diri seorang muslim sejati. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim tidak akan pernah ditimpa kecuali kebaikan. Apabila ditimpa kejelekan, ia bersabar, dan jika dilimpahkan kenikmatan, maka ia bersyukur. Untuk menjadi pribadi muslim sejati, sudah semestinya memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi maupun salafus saleh, yaitu pribadi yang terwarnai oleh nilai-nilai datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nilai-nilai tersebut jika disederhanakan, setidaknya ada 10 sifat yang mesti melekat dalam diri seorang muslim. Yang pertama, keyakinan yang benar. Hidup di dunia ini bagaikan orang yang melakukan perjalanan
Coba kita bayangkan, seandainya dalam suatu perjalanan kita tidak mengetahui arah mana yang akan kita tuju, sudah bisa dipastikan kita akan mudah tersesat. Mengapa? Karena kita tidak mempunyai keyakinan yang jelas untuk sampai kepada suatu tujuan. Demikian halnya dengan perjalanan seorang muslim di dunia ini. Dia harus mempunyai keyakinan yang lurus sebagai syarat untuk dapat sampai kepada tujuannya. Ada 6 hal yang membuat seorang muslim yakin terhadap tujuan perjalanannya. Iman, yaitu yakin kepada keberadaan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam, beritahukan aku tentang iman. Jibril menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab yang telah diturunkannya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ibadah yang benar. Setelah kita sudah yakin dengan perjalanan yang sedang kita lakukan saat ini, maka jalan yang harus kita agar sampai pada tujuan adalah melalui ibadah. Ibadah adalah implementasi dari sebuah keyakinan. Yang perlu kita sadari adalah bahwa ibadah dalam Islam bukanlah merupakan pembebanan, melainkan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam Islam bukan hanya mencakup ritual keagamaan semata. Contoh, salat, zakat, puasa, dan haji, tetapi semua lini kehidupan di dalam memakmurkan dunia ini yang tidak bertentangan dengan landasan Al-Quran dan Sunnah, semisal mencari nafkah secara halal, berhubungan baik dengan keluarga, tetangga, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Jika sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Demikianlah seorang muslim harus memahami arti ibadah dengan benar. Ibadah yang benar lahir dari akidah yang benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang membawa pengaruh bagi dirinya, membawa pengaruh kepada orang lain, dan melahirkan ketakwaan. Yang ketiga, akhlak yang kokoh. Menjadi orang yang baik memang sulit, namun jika ada tekad dan kemauan, semuanya akan terasa mudah. Mengawali suatu amal kebaikan memang susah, terkadang harus dipaksakan. Namun jika sudah menjadi kebiasaan, semua akan terasa ringan, bahkan ada yang ketagihan. Kebiasaan berakhlakul karimah kapanpun dan dimanapun, itulah yang harus kita lakukan. Tentunya semua itu harus kita mulai dari hal-hal yang kecil dan kita lakukan secara terus-menerus atau secara istiqomah. Demikianlah ketika kita berlatih mengendalikan diri, membiasakan dengan hal-hal yang baik, dan menjauhi sikap-sikap yang tidak berguna, semakin dibiasakan perilaku itu keluar dengan sendirinya. Inilah yang disebut akhlak, yaitu perilaku yang keluar secara otomatis dan mencerminkan ekspresi diri seseorang di segala tempat dan waktu. Yang keempat, pengetahuan yang luas. Menjalani kehidupan di dunia ini tidak hanya sekedar mengandalkan keyakinan, ibadah, dan akhlak,
Siapapun orangnya, ketika sedang melakukan perjalanan pasti membutuhkan pengetahuan tentang apa yang sedang ia tuju. Semisal ketika Anda hendak beranjak ke Kairo, Mesir misalnya, Anda tentu mencari informasi tentang kondisinya, cuacanya, budayanya, makanannya, dan hal-hal lain yang perlu Anda persiapkan sejak dini. Dengan informasi itulah kita mampu mengira-ngira apa yang dapat dikerjakan sekarang untuk persiapan nanti. Begitu pula halnya dengan kehidupan yang sedang kita jalani ini. Kita tentu membutuhkan informasi-informasi yang diperlukan dalam melanjutkan perjalanan hidup. Wawasan itulah yang akan memandu perjalanan hidup. Proses yang sedang Anda jalani dalam hidup ini juga tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman yang akan menjadi guru terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Karenanya bagi seorang muslim mencari ilmu pengetahuan merupakan salah satu kewajiban. Tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa berbuat banyak. Yang kelima, tubuh yang kuat. Kesempurnaan itu dambaan setiap orang. Masing-masing akan mencoba mencapai kesempurnaan diri sesuai dengan kemampuannya. Dengan kekuatan itulah setiap orang akan berusaha mencapai keseimbangan. Seahli apapun mengendarai sepeda misalnya, jika ban rodanya kempes, tentu tidak akan dapat berbuat banyak hingga ban itu baik kembali. Karenanya persiapkanlah jasmani kita sebaik mungkin untuk dapat melanjutkan perjalanan Anda secara fit dan prima. Salat, puasa, zakat, dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mampu mencari nafkah. Kita sudah sedikit banyak mengerti tentang bagaimana seharusnya menempuh perjalanan hidup ini. Sebagaimana seorang yang sedang dalam perjalanan, kita harus mempunyai dua bekal. Pertama, bekal persiapan untuk tujuan akhir nanti setelah sampai tujuan. Yang kedua, bekal dalam perjalanan di dunia. Agama kita melarang umatnya untuk bersikap santai, bermalas-malasan, dan bertopang dagu. Para sahabat mencontohkan, jika terdengar azan, maka mereka segera ke masjid. Jika selesai melaksanakan sholat, maka mereka kembali bertebaran di muka bumi untuk kembali melanjutkan usahanya sambil berdoa, "Ya Allah, kami telah memenuhi panggilan-Mu dan telah melaksanakan apa yang telah Engkau wajibkan. Sekarang kami menyebar atau berusaha sebagaimana Engkau perintahkan, maka berilah kami rezeki, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Yang ketujuh, bermanfaat bagi lainnya. Banyak orang yang menyangka bahwa keberhasilan adalah semata-mata kesuksesan yang diperoleh secara individu. Kita merasa bangga telah memperoleh keuntungan bermiliar-miliar. Benarkah ini yang disebut keberhasilan dalam pribadi seorang muslim? Seorang muslim yang berhasil adalah yang mampu menjadi pelita bagi sekelilingnya.
Ia mampu menerangi keluarga, mampu menerangi masyarakatnya dengan amal yang nyata. Pantulan dirinya sebagai muslim benar-benar dirasakan sehingga dapat menebar kesejukan orang-orang yang bersamanya. Sebaik-baik muslim adalah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man yurja khairuh wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairah wa la yu'minu syarrah." Sebaik-baik kalian adalah yang selalu diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Adapun seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, bisa mengatur waktu. Banyak masalah yang timbul karena seseorang tidak mampu mengatur waktunya dengan baik. Ia tidak bisa mencapai target dari rencananya. Ia kehilangan beberapa momen penting. Untuk itu pribadi muslim selalu siap dengan situasi dan waktu. Ia dapat mengatur seberapa banyak waktu untuk beribadah mahdhah dan untuk bermuamalah. Semuanya perlu diatur sehingga seimbang. Waktu adalah kehidupan, sehingga orang yang tidak bisa mengatur waktu akan kehilangan momen hidupnya, bahkan bisa tergilas dengan waktunya sendiri. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, waktu itu bagaikan sebilah pisau. Jika tidak kamu gunakan untuk memotong, niscaya ia akan memotong. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kesembilan, mampu mengatur urusannya. Hidup kita di dunia ini penuh dengan berbagai aktivitas yang luar biasa banyaknya. Karena itu sebagai seorang muslim harus pandai untuk memilah dan memilih mana saja aktivitas yang sesuai dengan pandangan hidupnya. Sebagai seorang muslim berdasarkan skala prioritas, karena pada prinsipnya tugas atau kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Dan yang terakhir adalah berjuang melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh muslim. Karena setiap manusia memiliki kecenderungan kepada yang baik dan yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk membutuhkan adanya tekad dan kesungguhan. Karena melawan hawa nafsu adalah sebesar-besarnya jihad di dalam Islam. Seperti yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sepulangnya dari peperangan Badar Al-Kubra yang dahsyat, dengan mengatakan, masih ada jihad yang lebih besar lagi daripada peperangan yang baru saja berlalu. Dalam kesempatan lain Nabi SAW mengatakan, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa atau ajaran Islam. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal
البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بالملائكة قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين التابعين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.